kita pahami. Ini surah apa? Surah Maryam. Nanti ada kisah tentang ibunda Maryam. Kaf ha ya ain shad. Ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Kaf ini bacanya kafnya 6 ya. Kaf ha ya ain shad. Yang satu alif cuma apa? Ha sama ya. Ha ya. Kafnya 6, ainnya 6, shadnya 6 ya. Namanya apa? Yang satu alif itu ha ya to ha ro gitu ya. Kalau baca Quran namanya hayyun tohuro. Ha ya to ha ro. Itu kalau di depan dibaca satu alif pendek. Selain itu panjang 6 ya. Yasin itu ya-nya pendek. Yasin. Kadang orang bilang Yasin, berarti orang itu enggak paham ya. Ya-nya pendek, sin-nya panjang. Ini juga sama. Kaf panjang. Ha ya ain. Karena nun ketemu shad mendengung. Ain shad. Pakai kol-kolah gitu ya. Gitu caranya baca. Termasuk ayat shad ya. Itu seninya, seni Quran, seni Islam itu ya, Quran itu ya gitu ya. Itu kalau musik irama padang pasir itu bukan seni Islam ya, itu seni Arab ya. Seninya bangsa. Kalau baca Quran seperti tadi itu loh, itu seni Islam. Terus inilah penyebutan rahmat Tuhan engkau kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Jadi surah Maryam ini di awal-awalnya Allah sebutkan tentang apa? Rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai, yaitu Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria itu punya kegalauan ya. Galau kenapa? Galau karena beliau tidak punya putra. Takut tidak ada yang meneruskan perjuangan beliau, maka beliau minta putra. Untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan beliau. Gitu. Makanya kita itu kalau minta kepada Allah tujuannya harus jelas ya. Dan tujuannya agama, akhirat, bukan dunia ya. Gitu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu minta punya anak untuk apa? Ya. Ya Allah kasih aku anak untuk apa? Harus jelas ya. Untuk apa? Untuk menjadi penerus perjuangan para nabi gitu ya. Untuk menjadi penegak agama Allah, gitu jelas. Minta anak untuk apa? Biar rumahnya tidak sepi ya, itu minta anak biar punya teman, itu minta anak biar apa? Biar bisa diajak jalan-jalan nih. Jadi kalau doa, diantara doa itu gampang dikabul kalau kita niatkan untuk tujuan akhirat, seperti doanya siapa? Nabi Zakaria, yaitu ketika beliau berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang pelan. Jadi doanya beliau itu pelan-pelan gitu ya. Kenapa? Karena dengan pelan itu semakin menunjukkan kedekatan. Paham ya? Orang tuh kalau ngomong pelan-pelan, bukti kalau hatinya sedang dekat. Tapi kalau ngomongnya keras-keras, berarti hatinya jauh ya. Gitu. Bapak-bapak ibu-ibu itu loh ya. Bapak ibu itu kalau pas hatinya dekat gitu ya, maksudnya pas baikan kan ngomongnya pelan-pelan ya, pelan-pelan, lembut, kalem ya. Coba pas hatinya jauh, marah-marah, wong dekat itu loh bentah-bentah ya. Loh saya itu loh dekat, kenapa kamu kok keras-keras? Karena hatinya sedang jauh gitu ya. Kan gitu ya, dekat tapi bentah-bentah. Kenapa? Hatinya apa? Jauh. Makanya beliau itu doanya lembut karena kedekatan beliau kepada Allah. Makanya kita itu kalau merasa dekat kepada Allah, kalau doa jangan keras-keras, dekat-dekat, pelan-pelan saja. Makanya berdoa itu disebutkan munajat ya. Naja yunaji, munajat apa? Berbisik-bisik. Kenapa? Karena Allah itu dekat, tidak perlu kita keras-keras. Pendapat yang pertama,
Kenapa beliau doanya pelan-pelan? Karena apa? Karena untuk menunjukkan kedekatan kepada Allah. Beliau merasa nyaman berbisik-bisik, berdua-duaan dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa beliau kok doanya pelan gitu ya? Karena yang beliau minta itu sesuatu yang tidak umum. Sudah tua, tadi minta anak. Nanti kalau keras-keras itu bisa ditertawakan tetangga gitu ya. Gitu, ya Allah, padahal umurnya sudah 90 tahun. Ya Allah, kasih aku anak. Tetangganya lewat, oh sudah tua aja minta anak. Daripada ditertawakan tetangga, makanya doanya pelan-pelan. Itu dua pendapat ya. Kira-kira dua pendapat itu mana yang lebih ini? Ya, sama-sama kan dua. Kenapa dekat? Kenapa pelan-pelan? Karena merasa dekat kepada Allah. Kenapa pelan-pelan? Biar tidak tertawakan sama tetangga. Sudah tua aja minta anak. Gitu. Terus beliau berdoa, doanya pelan-pelan. Nah, terus sebelum beliau berdoa ada prolognya ya gitu. Ini siapa yang berdoa kepada Allah ingin doanya gampang dikabul. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, niati permohonan kita itu untuk kepentingan akhirat. Jelas tujuannya, manfaatnya untuk agama, untuk kemaslahatan akhiratnya, bukan sekedar untuk kepentingan dunia. Lah, terus supaya doa itu gampang terkabul, mencontoh Nabi Zakaria, kasih prolog ya. Pembuka gini, beliau mengatakan begini, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku ini telah lemah, kepalaku ini sudah penuh uban, sedangkan aku belum pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Mengatakan begitu. Lalu Allah sudah tahu, kok diberitahu, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, sudah tahu gitu ya. Kepala saya sudah banyak uban, sudah tahu. Lah Allah kok diberitahu, maksudnya apa? Wong Allah diberitahu, ya Allah, tulangku sudah lemah, sudah tua, kepalaku penuh uban. Maksudnya apa? Untuk menimbulkan kedekatan, ya gitu ya. Kedekatan seperti merengek gitu ya. Bagus orang itu merengek-rengek kepada Allah. Tunjukkan kondisi kita itu kepada Allah. Bukan tunjukkan, Allah sudah tahu. Gimana? Kita mengungkapkan, ya, mengungkapkan bagaimana kondisi kita kepada Allah. Ya Allah, misalnya apa ya, ada orang, ya Allah, utang saya banyak, ya Allah, ini ya, sudah ditagih tiap hari, bilang gitu ya. Padahal Allah sudah tahu. Maksudnya apa? Supaya dia itu seperti merengek kepada Allah, merasa butuh, merasa rendah, merasa hina. Dengan begitu nanti Allah gampang kabulkan, gitu ya. Gitu. Kalau gitu ya, gitu. Jadi sebutkan kondisi, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemas, kepalaku sudah penuh uban, tapi walaupun begitu ya Allah, saya belum pernah kecewa berdoa kepada Engkau. Maksudnya apa? Jadi yang ketiga, dan dulu-dulu saya berdoa kepada Engkau selalu Engkau kabulkan. Saya minta ini Engkau kabulkan. Dulu saya minta ini Engkau kabulkan. Saya tidak pernah kecewa, gitu ya. Nah, ini ketiga, supaya doa kita gampang dikabul. Pertama apa? Niatkan permohonan kita untuk kepentingan akhirat. Nomor dua, tunjukkan kondisi kita itu kepada Allah sebagai bentuk apa? Bentuk apa namanya? Kedekatan kita dan butuhnya kita kepada Allah. Yang ketiga, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nomor tiga apa? Kita boleh menjadikan apa? Doa kita yang pernah terkabul itu sebagai wasilah untuk dikabulkannya doa yang ini. Paham ya? Biasanya bapak ibu pernah punya hajat apa, berdoa terus dikabulkan ya. Terus, ya Allah, kabulkanlah doaku ini seperti Engkau kabulkan doaku yang itu. Lah itu bisa jadi wasilah, itu memudahkan diterima doa. Ya, yang punya hajat apa? Mungkin tidak punya anak ya gitu, atau belum ketemu jodoh ya, atau apa gitu ya. Ini caranya, mumpung ada apa nih, ilmu ya. Pertama, kalau minta-minta niati kepentingan akhirat. Kedua,
tunjukkan kondisi kita kepada Allah sebagai bentuk penghambaan diri, ketergantungan kita kepada Allah. Yang ketiga, jadikanlah doa kita yang sudah pernah dikabulkan sebagai wasilah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini sebagaimana dulu-dulu saya berdoa kepada Engkau, tidak pernah Engkau kecewakan. Itu ya, gitu. Atau kalau pernah disebutkan pernah hajatnya apa, berdoa dikabulkan. Terus lainnya apa? Kenapa beliau minta anak ini? Ya Allah, saya khawatir kepada pewaris dari sesudahku. Nanti siapa yang meneruskan perjuangan saya kalau saya tidak punya anak? Sedangkan istriku itu mandul, tidak bisa punya anak. Itu cerita kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku pelindung dari pewaris dari sisi Engkau. Jadi beliau itu takut tak punya anak, tidak bisa meneruskan keturunan, tidak ada yang meneruskan perjuangan beliau. Terus keadaannya ditunjukkan kepada Allah. Ya Allah, istriku mandul, gitu ya. Gitu. Tidak usah diprotes ya. Kalau ada orang berdoa gitu-gitu diprotes, tidak usah. Ya itu ungkapan hati. Ya. Kamu Allah kok diberitahu? Kenapa sih? Allah sudah tahu. Tidak usah bilang begitu. Paham ya? Itu ungkapan hasil dicontohkan oleh Nabi. Allah sudah tahu kok diberitahu. Kamu itu gila Pak. Loh, kadang orang itu gitu. Tidak usah diprotes. Karena ini ungkapan hati hubungan dengan perasaan, ya, rasa. Terus saya takut sepeninggalku berilah kepadaku pewaris dari sisi Engkau yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, orang yang diridhoi. Jadi supaya menjadi ahli warisku. Ahli warisnya Nabi itu apa? Bukan harta, tapi ajarannya. Kalau yang berdoa orang kaya mewarisi aku, yang mewarisi hartaku. Kalau Nabi tidak mewariskan harta, karena Nabi pernah bersabda gimana? La nurasu. Kata Nabi, kami itu para Nabi tidak diwarisi. Ma tarokna fahuwa sodakoh. Apa yang kita tinggalkan menjadi sodakoh. Jadi Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Ya, Quran itulah warisan Nabi, hadis itulah warisan Nabi. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu istiqomah belajar Quran berarti mengambil warisan dari Nabi, gitu ya. Gitu. Jadi betapa mulianya warisan para Nabi diambil. Nahnu, makanya al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para Nabi. Mereka lah yang mewarisi ilmunya para Nabi, ya, gitu. Mumpung masih belum meninggal, gitu ya. Harus kita punya cita-cita jadi ulama. Saya ingin jadi ulama. Harus alim. Kenapa? Supaya menjadi pewaris para Nabi. Kenapa? Supaya diridhoi Allah. Dulu masih ingat ya? Semua dunia itu mal'un, dilaknat, kecuali apa? Kecuali zikrullah. Terus perkara yang mendukung zikrullah, terus orang alim, terus orang muta'alim. Jadi kita itu kalau tidak alim, tidak cari ilmu di dunia, dilaknat. Nanti kalau mati gimana? Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Jadi punya cita-cita. Lah, supaya orang jadi alim harus punya alat. Alat pertamanya apa? Alat yang harus dia miliki mutlak kalau ingin alim apa? Sorof, ya, sorof sama nahwu. Itu harus ada orang alim tidak bisa serap, ada enggak? Karena rujukannya itu semua bahasa Arab, Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, syarahnya juga bahasa Arab, karya-karya para salaf bahasa Arab semua. Tidak akan alim sampai mati, tidak akan alim kalau orang tidak mau belajar, gitu ya. Gitu. Makanya sesulit-sulit apapun, serepot-repot apapun, kita sempatkan ya belajar sorof, belajar nahwu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya, itu sorofnya sudah selesai hatam saking istiqomahnya, gitu ya. Nahwunya juga sudah hatam, sekarang ngulang lagi, gitu, pendalaman. Kata Nabi Zakaria ingin punya anak untuk apa? Untuk mewarisi beliau, bukan hartanya tapi ajarannya. Makanya mewarisi dari keluarga Nabi Yakub, gitu ya. Terus minta anaknya jadikan apa? Ya Allah, jadikanlah dia, wahai Tuhanku, orang yang diridhoi. Jadi kalau mendoakan anak jangan muluk-muluk ya.
ingin anaknya jadi orang hebat, ya, jadi orang terkenal, jadi tidak usah gitu, minta saja anak saya jadi orang yang diridhoi. Kan enak beres dah, diridhoi dunia akhirat. Yang lain-lain itu tidak penting, mengikuti sendiri. Apapun profesinya, kalau diridhoi beres. Apapun profesinya, kalau berserah diri kepada Allah, mengantarkan dia pada kemuliaan. Waj'alhu Rabbi radhiya. Terus, karena yang berdoa itu orang soleh, ya. Diriwayatkan di surah Al-Imran dulu, doanya kapan ini? Doanya ketika beliau menjenguk mihrabnya Bunda Maryam. Di situ ada karomahnya Bunda Maryam, ada makanan-makanan di kamar itu padahal dikunci semua, gitu ya. Di tempat, maka di tempat muncul karomah itu di situ banyak malaikat rahmat, termasuk tempat mustajabah untuk berdoa. Ya, waktunya juga di waktu. Jadi gini, yang doa orang soleh, terus niatnya baik untuk kepentingan akhirat, terus apa lagi? Dia sudah bertawasul dengan doa-doa beliau yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Apalagi dia juga merasa rendah kepada Allah, butuh kepada Allah dengan menunjukkan keadaan dirinya kepada Allah. Doa di saat mustajabah, di tempat mustajabah. Akhirnya sebagai bentuk macam syarat pengabulan doa itu beliau miliki. Akhirnya saking terkabulnya doanya, pas beliau sholat itu dipanggil, ya, wahai Zakaria. Ini malaikat, saking terkabulnya itu sampai malaikat bilang, wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepada engkau, doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Kamu akan dikasih putra, seorang anak laki-laki, namanya Yahya, ya, sak paket. Kamu saya kasih anak sekaligus namanya. Kamu udah usah repot-repot cari nama. Nama Yahya itu nama istimewa. Kenapa? Kami belum pernah menjadikan orang yang dinamai dengannya sebelumnya. Jadi sebelum itu tidak ada orang itu namanya Yahya, itu tidak ada. Sekarang kan banyak, Cak Yahya, Mas Yahya, banyak sekarang. Sampai ada Bu Yahya juga, ya. Karena suaminya Pak Yahya. Ini dulu sebelumnya tidak ada. Karena Yahya itu nama aneh, ya. Kenapa nama aneh? Yahya itu artinya apa? Apa? Hidup, akan hidup. Fi'il mudhari, akan. Haya Yahya. Berarti orang Nabi Yahya ini dikasih nama Yahya oleh Allah. Kenapa? Dia akan hidup terus, tidak pernah mati. Orang yang akan hidup terus. Loh, mana ada orang tidak bisa mati? Nabi Yahya kan mati. Maksudnya apa? Beliau nanti seorang nabi yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang mati syahid hakikatnya tidak pernah mati. Berarti sudah direncanakan oleh Allah dia menjadi seorang nabi yang akan mati syahid, tidak pernah mati, maka dikasih nama Yahya. Paham ya? Nah, gitu itu. Sebelumnya belum pernah aku. Jadi nabi yang lain itu biasanya kalau mau dibunuh orang kafir itu diselamatkan oleh Allah. Beliau sampai terbunuh, memang sengaja oleh Allah biar dia itu diangkat sebagai syahid, sebagai rasul sekaligus sebagai syahid. Itu kan derajatnya luar biasa. Terus ketika beliau minta kepada Allah, sudah tua, umurnya sekitar 100 lebih, istrinya sudah tua, mandul lagi, sudah tua, minta anak, dikabulkan. Lalu dikabulkan itu tidak percaya. Beliau mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya punya anak? Lawang istriku itu mandul, sedangkan saya itu sudah tua renta. Itu namanya orang aneh, ya. Minta-minta sendiri, dikasih tidak percaya. Sudah tua, istrinya mandul, minta anak, dikabulkan. Bagaimana mungkin saya punya anak? Kan aneh, gitu ya. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak padahal istri saya mandul dan saya sudah tua. Terus kata malaikat gimana? Ya begitulah. Zakaria, ya. Wahai Zakaria, ya begitulah. Kamu jangan bagaimana. Tuhan engkau berfirman, kata Allah, dia itu mudah atasku, sekedar ngasih anak orang aja walaupun sudah tua. Padahal aku sudah ciptakan engkau sebelumnya dan waktu itu engkau belum menjadi sesuatu pun. Itu saja Allah bisa, apalagi sekedar ngasih anak walaupun orang itu sudah tua, walaupun istrinya mandul. Jangan mengatakan tidak mungkin.
mungkin, tidak mungkin. Itu malaikat yang bilang ya kepada beliau. Loh, sudah dibilangi begitu oleh malaikat masih minta bukti. Wahai Tuhanku, berikan untukku bukti. Jangan-jangan ini cuma apa? Cuma angin surga gitu ya. Katanya punya anak pada ndak, saya minta bukti ya. Apa buktinya? Kalau saya itu walaupun sudah tua, istrinya mandul bisa punya anak. Maka dikasih, kata malaikat, wahai Nabi Zakaria, bukti bagi engkau bahwa engkau akan punya anak adalah apa? Engkau tidak akan bisa bicara pada manusia selama 3 hari walaupun kamu dalam keadaan sehat, walaupun tidak bisu, tidak bisa ngomong 3 hari bisu. Itu juga tanda aneh. Wong tanda kok bisu gitu ya. Tanda itu ya apa, misalnya ada suara atau ada sinar gitu ya, tanda. Wong tanda kok bisu. Kenapa tanda kok aneh? Bisu 3 hari. Karena apa? Karena beliau itu orang aneh, minta sendiri terus dikasih, tidak percaya. Gitu-gitu masih minta bukti, wes biar tidak ngomong lagi, Allah kasih bisu. Bisunya 3 hari gitu ya. Bisunya 3 hari. Terus lah beliau itu tinggalnya di Masjidil Aqsa. Tiap pagi beliau keluar ke halaman masjid. Di sana banyak umat yang sudah menunggu mendengarkan tausiah dari beliau. Lalu pagi-pagi beliau keluar menghadap kepada kaumnya dari mihrab itu. Terus beliau mau ngomong tidak bisa, tidak keluar kata-kata. Makanya auha tadi dijadikan mengisyaratkan, menyampaikan tapi dengan bahasa isyarat. Bertasbihlah kalian pada waktu pagi dan petang, mumpung kamu itu bisa dikasih ngomong itu, mulut itu Allah berikan kepada kita supaya digunakan banyak-banyak bertasbih, menyebut namanya gitu ya. Mumpunglah saya sekarang itu tidak bisa ngomong gitu ya. Itu makanya kita bersyukur dijadikan orang bisa ngomong, bisa keluar suara. Di antara bentuk syukurnya apa? Kita gunakan banyak-banyak berzikir, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, bertasbih. Itulah yang dipesankan oleh siapa? Nabi Zakaria kepada kaumnya, tapi beliau mengatakan begitu tidak lewat suara tapi dengan isyarat. Itu yang disampaikan.